Salam untuk kita semua. Saudara, ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, apakah benar Yesus itu hasil persetubuhan dari Roh Kudus dan Maria? Nah saudara, pertanyaan itu saya bertanya kembali, kenapa Anda bertanya demikian? Lalu orang itu menjawabnya begini. Dia bertanya begitu karena melihat video YouTube dari Ustadz Kainama yang dimana ceramahnya itu berkata bahwa Yesus hasil persetubuhan dari Maria dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang menyetubuhi Maria, lalu terjadilah bayi Yesus Kristus. Saudara, saya perlu tegaskan kepada kita semua bahwa sekali lagi di luar sana ketika ada yang berkata bahwa anak ini hasil persetubuhan antara manusia dan roh-roh halus atau makhluk-makhluk gaib. Nah itu di luar sana, itu orang yang beranggapan demikian. Namun di dalam kekristenan tidak ada itu. Roh tidak bisa bersetubuh dengan manusia, sebab dia adalah roh dan manusia adalah daging. Tidak bisa itu. Itulah sebabnya kenapa Allah harus datang ke dalam dunia ini mengambil daging. Supaya apa? Supaya dia dapat merasakan apa yang manusia rasakan dan dia bisa menebus manusia, dia bisa mati. Itulah fungsi daging itu, itulah fungsi dari Yesus mengambil daging, mengambil rupa manusia. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah. Allah tidak bisa mati. Lalu bagaimana dia bisa menebus manusia? Yaitu dia harus mengambil natur baru, yaitu natur daging, natur manusia, agar dia bisa sampai kepada salib. Dia bisa menebus manusia itu. Nah, lalu pertanyaan itu mengacu dari Matius pasalnya yang pertama. Saya akan membuka di dalam Matius pasalnya yang pertama, yang dimana di situ berkata demikian. Dia berkata begini. Ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di sini saudara, Alkitab kita dengan jujur dia berkata bahwa waktu Maria dan Yusuf itu masih dalam satu status bertunangan, ternyata Maria ini sudah mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus ini bukan mau berkata bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. No. Ustadz Kainama salah menafsirkan ayat ini. Saudara saya bisa memberikan satu kontra perspektif dari saudara di dalam Matius pasalnya yang pertama. Matius pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15 ini berbicara soal hubungan biologis. Silsilah Yesus Kristus, yang mana dia mengatakan begini. Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi Matius, penulis Injil Matius ini atau Matius itu sendiri, dia memerunutkan silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai ke Daud, dari Daud sampai ke pembuangan, dari pembuangan sampai kepada Yesus Kristus. Nah, dia berkata begini, ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Nah saudara, sampai ke ayatnya yang ke-15, itu dia berkata memperanakan, dan memperanakan. Artinya, kata memperanakan di situ, dia menggunakan satu kata yang mau merujuk kepada
Dia menggunakan satu kata yang merujuk kepada satu hubungan biologis, kata memperanakan itu. Genetik, artinya bahwa Abraham memperanakan Ishak dari Sarah. Lalu Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Artinya bahwa terjadinya satu hubungan biologis dengan menggunakan kata memperanakan. Tapi saudara bisa lihat ayatnya yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, di sini ada satu pergantian istilah yang dipakai oleh Injil Matius ini. Yang dari atas sampai ke bawah dia menggunakan kata memperanakan. Tapi ketika sampai kepada Maria dan Yesus, dia menggunakan kata melahirkan. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam tensis bahasa Yunani yang dipakai di sini, ada satu tensis di situ yang dipakai yaitu genetif instrumental atau verb aorist indikatif pasif. Nah, saudara, jadi di sini artinya bahwa Maria adalah satu sosok manusia yang pasif. Dia tidak ada kontribusi apapun di dalam lahirnya di dalam tumbuhnya benih Yesus Kristus di dalam rahimnya. Kalau di atas dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, saudara bisa melihat di situ terjadinya satu hubungan biologis antara Abraham dan Sarah, lalu sampai kepada Yehuda dan Tamar. Itu benar, ada kontribusi biologis antara kedua belah pihak. Tapi di sini sampai kepada ayat yang ke-16 ada satu pergantian istilah di situ dengan menggunakan melahirkan. Lalu ketika kita melihat dalam tensis bahasa Yunaninya, dia menggunakan genetif instrumental atau verb aorist indikatif pasif. Dia menggunakan tensis itu yang mau mengatakan kepada kita, semua orang yang melihat akan Alkitab ini, semua dunia yang tahu akan kelahiran Yesus Kristus akan mengerti bahwa tidak ada kontribusi dari Maria terhadap janin atau benih Yesus Kristus di dalam tubuh Maria, di dalam rahim Maria. Itu pure dari Roh Kudus, dan Alkitab kita jujur dengan hal itu. Alkitab jujur dengan berkata bahwa semuanya itu pure dari Roh Kudus, mono. Artinya tunggal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam semuanya itu. Nah, saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, di mana Yesus akan terangkat ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Kata seorang penolong yang lain di situ, dia menggunakan ton parakleton atau alos parakletos. Jadi begini, itu adalah satu sosok pribadi Allah, pribadi yang lain dari Yesus Kristus. Tapi kadar kealahannya itu sama. Artinya bahwa Roh Kudus, dia adalah Allah. Nah begini, kita kembali kepada Matius pasal yang pertama. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Allah itu sendiri, murni Allah yang bekerja. Tidak ada kontribusi apapun dari manusia tentang janin atau tumbuhnya benih di dalam rahim Maria sampai kepada melahirkan, di mana Maria mengambil kontribusi hanya untuk sebagai wadah melahirkan, instrumen untuk melahirkan Yesus Kristus. Nah, lalu kenapa bisa demikian? Ternyata semuanya itu sudah dinubuatkan dari PL. Saudara kalau baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14, saya akan membacakannya. Yesaya pasal ke-7 ayatnya yang ke-14. Dia berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah saudara, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Artinya begini, di dalam Yesaya sudah dinubuatkan bahwa Tuhan sendiri yang akan turun. Tuhan sendiri yang akan bekerja, bukan pekerjaan manusia. Kelahiran Yesus Kristus atau tumbuhnya janin, benih, bayi, sang bayi Natal itu atau Yesus Kristus dalam rahim Maria, itu tidak ada pekerjaan manusia. Di ayatnya yang ke-14 Yesaya dia berkata bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Tuhan sendiri. Dan itu adalah master plan-nya Allah dari kekekalan masa lampau sampai kepada lahirnya Yesus Kristus. Jadi itu bukan proyeksi manusia. Natal, kelahiran Yesus Kristus bukanlah direncanakan oleh manusia, bukan hasil proyeksi dari dunia, bukan. Tapi itu adalah proyeksi dari Allah sendiri, Allah yang turun tangan, Allah yang dulunya transenden, Allah yang dulunya tidak dapat digapai oleh manusia karena dia roh. Namun sekarang dia tinggal di kemah-kemah manusia. Dia adalah manusia sejati. Dia mengambil daging untuk apa? Misi penyelamatan bagi dunia. Kenapa? Penyelamatan bagi dunia yaitu dia harus yang suci dan dia harus mati. Dia harus bisa mati. Kalau Allah, sekali lagi saya tegaskan, manusia tidak bisa menebus manusia. Sebab apa? Semua manusia terkontaminasi dosa. Itulah sebabnya harus Allah yang turun. Namun Allah yang harus turun itu, dia adalah suci dan dia tidak bisa mati. Lalu itulah sebabnya Allah harus mengambil manusia agar bisa mati. Itulah sebabnya duinatur Kristus atau hypostatic union ada di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki dua natur, yaitu natur Allah yang sejati dan natur Kristus yang manusia yang sejati. Diperuntukkan untuk apa? Kualifikasi penebusan. Kualifikasi penebusan dia harus Allah. Sebab Allah adalah suci, kudus. Namun Allah tidak bisa mati, maka dia harus menjadi manusia. Itulah di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kalau saudara bisa melihat itu. Jadi saudara, di sini sudah dibuatkan dari PL kepada semua orang, semua manusia bahwa akan ada. Jadi saudara, ketika kita melihat kembali di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 atau secara keseluruhan dari pasal pertama ini, maka kita akan mendapatkan bahwa ternyata kelahiran Yesus Kristus di 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Saudara, kita akan mendapatkan bahwa ternyata semuanya itu adalah proyeksi dari Allah. Allah Tritunggal. Untuk apa? Untuk misi penyelamatan bagi dunia. Yang pada akhirnya dia akan sampai kepada penyaliban. Agar bisa menebus manusia dari pasar dosa itu. Jadi bayi Yesus Kristus atau janin Yesus Kristus yang ada di dalam rahim Maria, itu bukan hasil proyeksi manusia. Bukan kontribusi manusia. Bukan hasil proyeksi dunia. Namun itu pure dari Roh Kudus. Alkitab dengan jujur, dengan tegas berkata bahwa Yesus sendirilah, Tuhan sendirilah yang akan turun ke dalam rahim manusia itu. Dan dikatakan perempuan itu atau Maria, sudah ada nubuatan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, yaitu seorang perempuan muda. Kata yang dipakai di situ yaitu kata Alma. Alma itu adalah ibu yang menyusui atau seorang gadis muda yang masih perawan dan dari keturunan Daud, dan semuanya itu ada di dalam diri Maria dan tepat pada diri Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah proyeksi murni dari Allah itu sendiri. Allah sendiri yang turun tangan mengambil satu genetif instrumental atau Maria sebagai instrumen untuk melahirkan Yesus Kristus dalam bentuk tubuh manusia. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Jadi ketika kita merayakan Natal, memperingati Natal di dalam bulan Desember ini tanggal 25,
maka kita harus mengerti dengan benar bahwa ternyata kurang lebih 2000 tahun lamanya dia seorang bayi mungil yang lahir dalam satu kesederhanaan. Dia adalah raja, dia adalah Allah itu sendiri. Untuk apa? Misi penyelamatan dan semuanya itu adalah proyeksi dari Allah Tritunggal itu. Jadi ketika kita merayakan Natal, harus penuh dengan satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Harus penuh dengan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Kenapa? Ada harapan baru yang datang untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan manusia. Thank you. God bless.